Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengisian sepeda motor ya, dan bagaimana cara memperbaikinya jika mengalami kerusakan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui skema rangkaian dari pengisian sepeda motor tersebut. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama, itu ada generator pembangkit atau spool, magnetnya itu ya. Terus yang kedua, regulator atau kiprok. Yang ketiga, fuse atau sekring. Yang keempat, baterai. Generator atau spool itu bagian yang menghasilkan arus tegangan. Nah, tegangannya itu berupa arus AC dengan bantuan putaran poros engkol dan magnet. Jadi ketika poros engkol dan magnet ini berputar, itu menghasilkan arus AC. Selanjutnya yaitu regulator atau kiprok. Nah, regulator atau kiprok ini sendiri itu difungsikan untuk merubah arus AC ke DC, dan ini juga sebagai penyetabil arus yang dihasilkan dari generator pembangkit tadi atau spool tadi ya. Nah, arus yang masuk itu yang dirubah oleh regulator atau kiprok ini itu kurang lebih 13 volt. Jadi yang dihasilkan oleh generator pembangkit tadi atau spool itu arusnya berupa AC sekitar 12 volt sampai 24 volt, tergantung sepeda motornya. Kemudian ini ada bagian-bagian dari kiprok atau regulator itu sendiri. Di sini ada 4 pin ya. Nah, di sini ada massa, spool, larangan, dan baterai. Selanjutnya ada fuse atau sekring. Nah, sekring ini digunakan sebagai pengaman jika terjadi konsleting. Yang terakhir ada baterai atau aki. Nah, baterai atau aki ini sendiri itu digunakan untuk menyimpan tegangan yang dihasilkan oleh generator, kemudian dirubah menjadi arus DC oleh kiprok, kemudian baru masuk ke aki ini. Nah, ini adalah skema dari sistem pengisian sepeda motor. Di sini ada spool, kiprok, sekring, dan baterai. Pertama, kita kasih massa dari spool. Kemudian, kabel putih ini itu menunjukkan arus yang dihasilkan dari spool atau generator ini masuk ke kiprok. Kemudian jangan lupa kita kasih massa untuk kiproknya. Setelah arus dari spool atau generator ini masuk ke kiprok, kemudian dia menuju ke sekring atau yang kabel warna merah ini. Sekring ini sebagai pengamannya tadi ya. Kemudian dari sekring ini masuk ke baterai. Jadi spool, kiprok yang warna putih ini ke sini dan warna merah ini menuju ke sekring, kemudian baru mengisi ke baterai. Dan jangan lupa untuk baterainya ini dikasih massa. Jika tidak kalian kasih massa, itu tidak akan terjadi pengisian. Nah, untuk spool ini sendiri
itu permasalahannya. Yang pertama, kadang lilitan ini terputus. Jadi dia tidak dapat menghasilkan arus listrik, arus AC ya, seperti itu. Yang kedua, ini sudah lemah. Spool ini sudah lemah menghasilkan arus yang masuk ke kiprok ini. Jika arus yang dihasilkan ini kurang dari 12 volt, berarti spool ini harus diganti dengan yang baru. Seperti itu, untuk kerusakan dari spool ini sendiri. Kemudian, apa ciri-ciri kiprok ini jika mengalami kerusakan? Yang pertama itu, lampu sering putus. Nah, kenapa kok lampu sering putus? Diakibatkan arus yang dari generator atau spool itu langsung ke lampu. Jadi tidak ada penyetabil arus. Terus yang kedua, aki drop. Kok bisa jika rangkaian ini salah satunya ini rusak atau kiprok ini rusak, berarti akinya drop. Ini disebabkan pengisian dari kiprok itu drop atau over voltnya. Nah, itu nanti akan berakibat pada baterainya ini akan shock ya, seperti itu. Yang ketiga, lampu jadi redup. Nah, ini disebabkan karena tegangan di bawah standar. Karena kiproknya tadi rusak, jadi tegangannya itu di bawah standar. Alhasil lampunya akan menjadi redup. Yang keempat, sepeda motor berebet. Nah, terkadang kan berebet itu bisa dari kehabisan bahan bakar atau bensin, gak bisa lah. Kalau motor yang masih pakai karburator itu setelannya kurang pas. Nah, jika dari selain bahan bakar dan karburator itu, salah satunya yaitu kiprok ini. Kenapa dia bisa berebet? Karena kiprok ini sudah tidak stabil, jadi motor menjadi berebet. Yang kelima, mesin motor tidak bisa menyala. Nah, kenapa kok tidak bisa menyala? Jadi, jika poin 1 sampai 4 itu tadi diabaikan, kiprok ini lama-kelamaan akan rusak. Salah satunya motor tidak bisa menyala, yaitu kiproknya itu rusak karena kiprok yang sudah tidak stabil itu tadi. Jadi untuk perbaikan dari kiprok ini kita ganti dengan yang baru seperti itu ya. Menuju ke sekring. Sekring ini sebagai pengaman dari sistem pengisian. Jika ada salah satu konsleting dari kiprok ataupun dari baterainya, semua rangkaian inilah, ini nanti akan terputus. Jadi arus tidak akan sampai ke baterai, namun hanya sampai di kiprok. Seperti itu. Jika fuse ini putus, berarti kita harus mengganti dengan yang baru, karena ini tidak bisa diperbaiki ya. Jarang orang yang memperbaiki fuse atau sekring ini. Kemudian menuju lagi ke baterai plus. Setelah dari sekring menuju ke baterai plus. Ini sudah masuk ke baterai ya arusnya, arus DC. Jika baterai ini soak, itu terkadang daleman baterai ini sendiri, yang di dalam baterai ini kan baterai aki kering ya ini. Itu sudah mengalami putus atau kadang retak, seperti itu juga bisa. Nah, untuk perbaikan baterai ini sendiri kebanyakan itu kalau cuma lemah dari arusnya itu bisa dicas. Tetapi jika dicas kok nggak keluar voltasenya atau arusnya, itu berarti harus diganti dengan yang baru. Kemudian setelah plusnya dari arus dari fuse masuk ke baterai, jangan lupa untuk dikasih massa. Jika tidak dikasih massa, dia tidak akan menghasilkan rangkaian tertutup.
Jika tidak menghasilkan rangkaian tertutup, maka baterai ini tidak akan terisi seperti itu. Nah, di sini tadi sudah saya bikinkan rangkuman yang kerusakan yang tadi. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang beragama non-muslim.